Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang isu-isu etika, sosial, dan politik dalam sistem informasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, Mustika Rendisa Putri dengan NIM 2105999. Kemudian ada Muhammad Farhan Putra Tomewi dengan NIM 210599096. Kemudian ada Nadia Fariska dengan NIM 210599101. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Farhan. Kepada Farhan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu ada definisi etika. Etika merupakan sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan seseorang atau masyarakat. Etik merupakan prinsip-prinsip dan standar-standar yang mengarahkan perilaku seseorang terhadap orang lain. Selanjutnya ada etika. Etika merupakan kepercayaan tentang hal yang benar dan salah atau yang baik dan yang tidak. Next. Next, moderator. Selanjutnya yaitu ada isu etika. Ialah isu yang mengharuskan individu untuk memilih suatu tindakan dan seringkali isu-isu etika ini muncul pada saat terjadinya kebingungan dalam menentukan sikap. Definisi isu sosial adalah isu yang lahir dari adanya isu etika. Isu politik adalah isu yang berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. Next. Selanjutnya yaitu konsep dasar etika. Yang pertama ada tanggung jawab atau responsibility, yaitu merupakan penerimaan segala bentuk biaya, tugas, dan keharusan dari keputusan yang diambil dari seseorang. Selanjutnya yaitu ada akuntabilitas atau accountability, yaitu mekanisme untuk menilai kewajiban dari keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya ada pertanggungjawaban secara hukum atau liability, yaitu kehadiran hukum yang mengizinkan individu dipulihkan dari kerugian yang dialaminya yang disebabkan oleh perilaku lain, sistem atau organisasi. Next. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika. Yang pertama ada golden rule, yaitu berlaku kepada orang lain sama seperti perlakuan yang diinginkan dari orang lain kepada Anda. Yang kedua ada kategori imperatif dari Immanuel Kant, yaitu jika suatu tindakan dianggap tidak baik dilakukan oleh setiap orang, maka tindakan itu tidak baik untuk semua orang. Yang ketiga ada aturan perubahan Descartes, yaitu jika suatu tindakan tidak bisa dilakukan secara berulang-ulang, maka tindakan itu tidak benar sama sekali. Yang keempat, ada prinsip utilitarian, yaitu ambillah tindakan yang memiliki nilai yang lebih tinggi atau yang lebih besar. Yang kelima, ada prinsip penolakan atau resiko, yaitu ambillah tindakan yang paling sedikit memberikan kerugian atau potensi kerugian yang terkecil. Yang terakhir yaitu ada aturan tidak ada suatu yang gratis. Artinya yaitu jika sesuatu yang dihasilkan oleh seseorang berguna bagi Anda, maka sesuatu itu memiliki nilai. Dan Anda harus menganggap bahwa si pencipta menginginkan kompensasi atas tindakannya itu. Next. Selanjutnya yaitu ada isu etika dalam informasi. Masalah etika diidentifikasi oleh Richard Mason pada tahun 1986 yang mencakup privasi, akurasi, properti, dan akses, yang dikenal dengan akronim PAPA. Yang pertama ada right to privacy, yaitu menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang tidak diberi izin untuk melakukannya. Next. Yang kedua ada right to accuracy, yaitu akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi.
Yang ketiga ada right to property, yaitu perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini, yaitu dikenal dengan sebutan HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme, yaitu ada hak cipta. Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak seperti ini murah untuk didapatkan dari diberikan kepada pemegangnya selama masa hidup penciptanya plus 70 tahun. Yang kedua ada paten, merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Hukum paten memberikan perlindungan selama 20 tahun. Dan yang ketiga yaitu ada rahasia perdagangan. Hukum rahasia perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, seseorang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan pada orang lain atau dijual. Next. Yang keempat ada right to access, yaitu fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Farhan atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia Fariska. Kepada Nadia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua pembahasan. Yang pertama, tren-tren teknologi yang mengangkat isu-isu etika, dan yang kedua tentang dimensi moral dari era informasi. Yang pertama tentang tren-tren teknologi yang mengangkat isu-isu etika, yaitu ada biaya atau ongkos penyimpanan data menurun secara drastis, yang mana dampaknya organisasi bisa dengan mudah membangun dan memelihara database individu secara lebih rinci. Yang kedua, kemajuan-kemajuan analisis data. Dampaknya, perusahaan bisa menganalisis sejumlah besar data secara cepat dan membuat profil individu terperinci. Yang ketiga, kemajuan-kemajuan pada internet dan teknologi jaringan. Dampaknya semakin mudah menyalin dan mengakses data personil dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Next. Selanjutnya tentang dimensi moral dari era informasi, yang dimana ada 5 dimensi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi, yaitu berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu, dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut, dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua, ada kepemilikan hak dan kewajiban, yang mana ini berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan, karena informasi yang terkomputerisasi bisa dengan mudah disalin atau diperbanyak untuk didistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Yang ketiga ada akuntabilitas dan pengendalian, yaitu berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. Yang keempat ada kualitas sistem, yaitu berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Dan terakhir ada kualitas hidup, yaitu komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat.
Meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak. Dari segi positif, internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka, seperti menggunakan internet untuk tugas sekolah atau mengirim email untuk teman yang jauh. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia Fariska atas materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai kejahatan dan penyalahgunaan internet. Yang pertama ada spamming, yaitu tindakan pengiriman email dan pesan elektronik lainnya yang tidak diinginkan penerima. Yang kedua, hacking, yaitu memanfaatkan kelemahan keamanan website untuk mendapatkan akses ke data kepemilikan seperti informasi dan password pelanggan. Para hacker bisa menggunakan Trojan Horse yang bertindak sebagai perangkat lunak resmi untuk mengambil informasi pada komputer host. Yang ketiga ada jamming, yaitu pelaku menggunakan perangkat lunak untuk mengikat komputer yang menghosting suatu website sehingga pengunjung yang sah tidak bisa mengakses situs tersebut. Yang keempat, perangkat lunak yang jahat, yaitu para perusak web menggunakan data yang mengalir melalui internet untuk mengirimkan virus-virus komputer yang mampu melumpuhkan sistem komputer. Yang kelima ada sniffing, yaitu suatu bentuk penyadapan dengan menempatkan perangkat lunak kecil untuk mengambil informasi yang melalui pengguna komputer yang menghosting suatu website. Informasi ini bisa mencakup kartu kredit dan data rahasia lainnya. Yang keenam ada spoofing, yaitu tindakan penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang membuat dirinya seakan-akan adalah organisasi yang sah, padahal bukan, dan membuat website tiruan yang serupa dengan website yang asli, sehingga bisa dengan mudah mengumpulkan informasi rahasia dari pengunjung situs yang tidak menyadari penipuan tersebut. Selanjutnya yaitu pemicu munculnya kejahatan komputer. Yang pertama, banyaknya aplikasi bisnis yang memanfaatkan sistem komputer. Yang kedua, penggunaan single vendor. Yang ketiga, integrasi sistem informasi oleh organisasi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, masih lemahnya hukum. Yang keenam, ketidaksempurnaan sistem atau bug. Selanjutnya yaitu internet abuse. Yang pertama ada penyalahgunaan umum email, seperti pengiriman spam, surat berantai, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan dan akses yang tidak sah, seperti berbagi password dan akses ke dalam jaringan tanpa izin. Yang ketiga ada news group, yaitu memasukkan pesan mengenai berbagai topik yang terkait dengan pekerjaan. Yang keempat ada pelanggaran atau pemalsuan hak cipta, yaitu menggunakan software ilegal mengcopy situs web. Yang kelima ada transmisi data rahasia seperti rahasia dagang. Yang keenam, download atau upload hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Yang ketujuh, kerja sampingan seperti menggunakan sumber daya kantor untuk melakukan bisnis pribadi. Yang kedelapan, pornografi. Yang kesembilan, hacking seperti melacak database organisasi. Yang kesepuluh, penggunaan internet untuk hiburan. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai isu-isu etika dan sosial dalam sistem informasi. Sedikit quotes yang dapat kami sampaikan yaitu Man is still the most extraordinary computer of all oleh John F. Kennedy. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, baik dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.